Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Echa Pradeska dengan NIM 22136013. Nah, sebelumnya yang saya hormati Bapak Dr. Aryopa STMSD selaku dosen pengampu mata kuliah kartografi. Dalam video ini saya nantinya akan membahas tentang materi kartografi yang dimulai dari pertemuan 1 hingga ke pertemuan akhir. Aplikasi navigasi seperti Google Maps itu sangat membantu kita dalam mengantarkan kita ke tempat tujuan dengan bantuan GPS. Nah, tapi aplikasi tersebut menyediakan peta yang memberikan gambaran dengan area di sekitar kita. Nah, berkat peta ini, kita mampu mengetahui posisi kita dan cara untuk mencapai tujuan tersebut. Tahukah kamu bahwa ilmu yang mempelajari tentang peta itu disebut dengan kartografi, sedangkan orang yang membuat peta itu disebut dengan kartografer. Kartografi sendiri itu merupakan seni, ilmu, ataupun teknologi yang digunakan dalam membuat peta atau globe. Nah, kartografi ini bersinggungan dengan ilmu geografi, informasi spasial, dan topografi. Antara kartografi dan geografi ini itu bergantung satu sama lain. Berkat kedua bidang ilmu tersebut, kita dapat memahami bumi dan posisi kita di atasnya. Nah, sudah dijelaskan tadi bahwa kartografi ini merupakan seni, ilmu, teknologi dalam membuat peta. Nah, sebelum kita membuat peta, itu kita harus mencari tahu dulu gambaran tentang permukaan atau wilayah dan lingkungan yang akan kita petakan. Kemudian kita masuk ke tahap proses kartografi, sehingga pada akhirnya kita mampu membuat sebuah produk peta. Nah, peta itu sendiri merupakan gambaran dari suatu permukaan bumi yang mana kita tuliskan atau kita gambarkan dalam suatu bidang data. Selanjutnya, apa sih fungsi dari peta itu sendiri? Fungsi dari peta yang pertama yaitu menunjukkan posisi atau tempat. Nah, peta itu berfungsi menunjukkan posisi ataupun tempat dari suatu tempat yang ada di permukaan bumi. Nah, kemudian yang kedua yaitu memperlihatkan ukuran. Nah, ukuran di sini bisa berupa luas maupun jarak, serta arah suatu tempat di permukaan bumi. Kemudian yang ketiga yaitu memperlihatkan bentuk. Bentuk di sini yang menggambarkan bentuk-bentuk yang ada di permukaan bumi, seperti benua, negara, gunung, dan sungai, dan bentuk-bentuk lainnya. Kemudian yang keempat, yang terakhir yaitu mengumpulkan dan menyeleksi data daerah dan menyajikannya di atas peta. Lalu, bagaimana tujuan dari peta itu sendiri? Yang pertama yaitu sebagai informasi. Informasi di sini maksudnya dengan adanya peta itu memberikan informasi kepada kita letak suatu tempat ataupun lokasi. Yang kedua yaitu sebagai komunikasi. Komunikasi di sini berarti bahwa peta itu menjadi alat komunikasi antara pembuat peta dengan pengguna peta. Kemudian yang ketiga yaitu membantu pekerjaan. Nah, misalnya pekerjaan untuk konstruksi jalan, navigasi, atau perencanaan. Kemudian yang keempat yaitu membantu desain. Nah, desain di sini bisa berupa mendesain sebuah jalan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima yaitu analisis data spasial, misalnya perhitungan volume. Lalu yang terakhir, bagaimana syarat dari peta yang baik? Yang pertama yaitu tidak membingungkan. Di situ peta harus mencantumkan judul, skala maupun legendanya. Yang kemudian yang kedua yaitu mudah dimengerti, di mana di sini peta harus memberikan secara jelas gambaran dari maknanya. Kemudian yang ketiga yaitu sesuai tujuan. Peta harus memberikan gambaran yang sebenarnya. Kemudian yang keempat yaitu rapi dan bersih, karena peta ini menjadi suatu karya seni yang akan dinilai melalui mata. Nah, bagaimana pembagian dari peta berdasarkan isinya? Yang pertama ada peta tematik atau peta khusus, di mana tema yang ada di dalam peta ini itu hanya tema tertentu saja, contohnya yaitu peta tematik curah hujan. Kemudian yang kedua yaitu peta umum. Peta umum ini yang merupakan peta yang menggambarkan kenampakan bumi, baik itu fenomena alam maupun budayanya. Contohnya yaitu peta topografi Indonesia. Kemudian yang terakhir yaitu peta navigasi atau peta laut, di mana peta ini menyajikan berbagai data tentang informasi yang ada di laut, baik itu kedalaman, ketinggian daratan, morfologi yang ada di laut, dan lain sebagainya. Nah, agar peta tersebut mudah dimengerti oleh pembacanya, maka dibutuhkan pula unsur-unsur peta. Unsur-unsur peta
Yang pertama ada judul peta yang mewakili penampakan yang akan digambarkan pada peta tersebut. Yang kedua yaitu tipe data. Tipe data ini merupakan jenis data yang akan digambarkan dalam peta. Kemudian yang ketiga yaitu ada indeks peta dan ada indeks peta yang inset peta yang berskala kecil. Indeks peta adalah daftar nama seperti nama kota, nama jalan yang disusun secara abjad, di mana fungsinya ini memberikan keterangan halaman, nama, dan kode tempat. Kemudian untuk inset peta itu merupakan bagian dari sebuah peta, berupa peta lain atau peta yang lebih kecil yang ditampilkan bersamaan dengan muka peta utama. Kemudian yang keempat itu ada skala peta, yang merupakan perbandingan jarak yang ada di peta dengan jarak yang sebenarnya. Kemudian yang kelima itu ada sumber dan pembuat peta. Sumber dan pembuat peta ini adalah referensi dari mana data peta itu diperoleh. Kemudian yang keenam ada tahun pembuatan. Tahun pembuatan ini menjadi keterangan yang menunjukkan tahun terakhir peta tersebut diperbaharui. Kemudian yang ketujuh ada yang namanya proyeksi peta, di mana proyeksi peta ini cara kita menggambarkan permukaan bumi yang melengkung di sebuah ke bidang datar. Kemudian yang kedelapan ada orientasi peta, merupakan dasar penunjuk arah yang umumnya di bagian atas diasumsikan sebagai arah utara. Kemudian yang kesembilan ada legenda atau keterangan. Nah, legenda ini merupakan keterangan mengenai arti dari simbol-simbol yang diterapkan pada peta. Kemudian yang terakhir itu ada sistem koordinat, garis bujur dan garis lintang disebut dengan garis astronomi. Nah, garis bujur dan lintang ini berfungsi menunjukkan satuan derajat. Keduanya berfungsi untuk menentukan lokasi suatu tempat dan biasanya ada di tepi peta yang berbentuk angka koordinat dalam satuan derajat, menit, dan detik. Skala peta rupa bumi itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu skala besar, di mana ukurannya 1:5.000 sampai dengan 1:50.000. Yang kedua yaitu skala sedang. Ukurannya yaitu 1:50.000 sampai dengan 1:250.000. Kemudian skala kecil, ukurannya itu 1:250.000 dan lebih kecil. Kemudian pembagian skala juga dibedakan menjadi dua. Yang pertama yaitu skala angka dan yang kedua yaitu skala garis. Selanjutnya, bagaimana cara kita mencari sebuah skala jika peta tersebut tidak memiliki unsur skalanya? Ada tiga cara dalam hal tersebut. Yang pertama yaitu dengan membandingkan peta tersebut dengan peta lain, di mana daerahnya itu harus sama dan mempunyai skala. Rumusnya yaitu P2 sama dengan D1 bagi D2 kali P1. Kemudian yang kedua yaitu dengan cara membandingkan jarak horizontal di lapangan dan jarak yang mewakilinya pada peta. Rumusnya yaitu jarak horizontal dikurang jarak yang mewakilinya pada peta. Kemudian yang ketiga yaitu dengan menggunakan garis kontur. Rumusnya yaitu kontur interval sama dengan 1:2000 dikali dengan penyebut skalanya. Simbol atau lambang itu seringkali dipakai untuk menyampaikan suatu pesan ataupun makna tertentu. Dalam keseharian kita, sering juga kita jumpai contoh dari penggunaan simbol ini, entah itu di tombol remote maupun di dalam peta. Nah, di peta itu digunakan untuk memberikan informasi tentang fenomena yang terdapat pada suatu wilayah di dalamnya. Sehingga dipergunakan lambang tertentu yang maknanya dapat dipahami oleh orang lain. Nah, lambang tersebut kita namakan dengan yang namanya simbol. Simbol peta ini diartikan sebagai gambar pengganti dari objek yang terdapat di permukaan bumi. Penggunaan simbol pada peta ini bersifat konvensional, yang berarti harus dimengerti secara umum. Kemudian, simbol pada peta ini mempresentasikan kenampakan, bentuk, atau benda yang sebenarnya ada di permukaan bumi. Simbol peta ini ada dua jenis. Yang pertama yaitu berdasarkan bentuk, dan yang kedua yaitu berdasarkan wujudnya. Nah, simbol peta berdasarkan bentuk, yang pertama ada titik, di mana titik ini biasanya digunakan untuk area yang relatif sempit. Misalnya, untuk mempresentasikan bandara, digunakan simbol pesawat, kemudian gunung disimbolkan dengan segitiga, kemudian dengan contoh yang selanjutnya yaitu tempat makan disimbolkan dengan sendok dan garpu. Kemudian berdasarkan bentuk yang kedua yaitu simbol garis, di mana simbol garis ini dibuat memanjang dan untuk mempresentasikan jalan, sungai, garis pantai, garis batas administrasi daerah, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir yaitu simbol luasan. Simbol luasan ini
digunakan untuk menunjukkan area atau kenampakan alam yang relatif luas, seperti misalnya danau, kemudian hutan, dan sawah. Kemudian, simbol peta berdasarkan wujud itu ada 3 juga. Yang pertama yaitu simbol piktorial, di mana simbol ini merupakan simbol yang gambarnya sangat mirip dengan objek yang aslinya. Sebagai contoh, yang pertama yaitu pelabuhan laut menggunakan gambar jangkar, kemudian pelabuhan udara menggunakan gambar pesawat terbang, masjid dengan menggunakan gambar bulan dan bintang. Kemudian berdasarkan wujud yang kedua, simbol yaitu simbol geometri atau abstrak, di mana simbol ini berupa gambar yang tidak mirip dengan objek yang sebenarnya. Misalnya, simbol ibu kota provinsi atau ibu kota negara. Kemudian berdasarkan wujud yang terakhir yaitu simbol huruf atau angka, di mana simbol ini merupakan simbol pada peta berupa huruf maupun angka. Simbol huruf ini biasanya huruf menggunakan memakai huruf awalnya atau inisial dari kata yang akan ditampilkan. Setiap peta pada umumnya merupakan representasi atau pengkajian kenampakan-kenampakan yang ada di permukaan bumi secara grafis. Mengingat bahwa peta merupakan pengecilan yang dinyatakan dengan skala peta dan keterbatasan ruang pada peta, maka tidak mungkin semua kenampakan yang ada di permukaan bumi itu kita wakili dengan seluruhnya pada peta. Nah, untuk itu, generalisasi ini sangat diperlukan. Generalisasi ini merupakan pemilihan dan penyederhanaan dari penyajian unsur-unsur pada peta dan berhubungan dengan skala dan tujuan dari peta itu tersendiri. Arti penting dari generalisasi, yang pertama bertambah padatnya isi peta, yang kedua yaitu terbatasnya kemampuan pandangan mata, kemudian yang ketiga yaitu ukuran minimum. Faktor yang mempengaruhi generalisasi itu ada 2, yang pertama skala, dan yang terakhir yaitu maksud dan tujuan dari peta tersebut. Proyeksi peta, bentuk bumi itu bulat, sedangkan bentuk peta itu mendatar. Nah, disinilah sistem proyeksi sangat diperlukan untuk memindahkan kenampakan bumi pada bidang datar. Nah, secara sederhana, proyeksi peta ini merupakan ilmu yang mempelajari cara pemindahan data dari topografi dari permukaan bumi ke atas permukaan peta. Coba bayangkan, jika bumi yang berbentuk bulat, kemudian dibentangkan menjadi datar, pasti di beberapa posisi terkesan melengkung. Inilah yang disebut dengan distorsi atau kesalahan. Jenis-jenis proyeksi peta itu ada 2. Yang pertama berdasarkan bidang proyeksi, yang kedua yaitu berdasarkan garis karakter. Nah, sedangkan jenis proyeksi peta berdasarkan bidang proyeksi, yang pertama ada proyeksi azimutal atau zenital, di mana proyeksi ini menggunakan bidang datar untuk digunakan sebagai proyeksinya. Proyeksi ini mengenai bola bumi yang hanya berpusat pada satu titik yang umumnya digunakan di bagian kutub permukaan bumi atau daerah yang cakupannya kecil. Jadi proyeksi peta yang digunakan untuk memetakan daerah kutub adalah proyeksi azimutal. Yang kedua yaitu proyeksi kerucut, di mana proyeksi ini menggunakan bidang kerucut untuk digunakan sebagai bidang proyeksinya. Kemudian yang ketiga yaitu proyeksi silinder dengan menggunakan bentuk silinder untuk sebagai bidang proyeksinya. Kemudian, proyeksi berdasarkan garis karakter, yang pertama yaitu proyeksi normal, di mana proyeksi normal ini garis karakteristik bidang proyeksi berimpitan dengan sumbu bola bumi. Kedua yaitu proyeksi miring, di mana proyeksi ini membentuk sudut lancip dengan sumbu bola bumi. Kemudian yang ketiga yaitu proyeksi transversal, di mana garis karakteristik bidang proyeksi berpotongan tegak lurus dengan sumbu bola bumi. Syarat proyeksi peta, yang pertama yaitu bentuk yang diubah harus tetap, yang kedua yaitu luas yang diubah harus tetap, jarak antara satu titik dengan titik lainnya yang diubah harus tetap juga, kemudian peta yang diubah tidak mengalami penyimpangan arah. Di dalam geografi, unsur lokasi itu merupakan unsur yang sangat penting. Nah, istilah lokasi dalam dunia geografi itu ada 2. Yang pertama yaitu lokasi absolut, di mana lokasi ini merupakan lokasi suatu daerah yang tidak akan pernah berubah. Kemudian yang kedua yaitu lokasi relatif, di mana lokasi relatif ini dilihat berdasarkan wilayah yang ada di sekitarnya. Contohnya nih, kota Bandung itu lebih dekat menuju Jakarta, sementara lebih jauh ke Semarang. Atau contoh lainnya saat kamu ditanya tentang kamu tinggal di mana, kemudian kamu menjawab di pantai timur Pangandaran. Nah, ini merupakan contoh dari lokasi relatif. Nah, itulah video pembahasan dari saya tentang materi kartografi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.